Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Meraih Keberkahan Ramadan yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada halaman 181 berkaitan dengan salatul tarawih. Salat tarawih yang insyaallah semuanya telah mengenal istilah salat tarawih ini. Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala mengatakan salat tarawih adalah qiyamul lail, salat malam yang dikerjakan oleh kaum muslimin di awal malam pada bulan Ramadan. Jadi antara qiyamul lail dan salat tarawih itu sama saja sebenarnya, hanya istilahnya saja. Kalau di bulan Ramadan itu lebih dikenal dengan salat tarawih. Itu qiyamul lail itu secara bahasa qiyam artinya berdiri, al-lail itu di malam hari, berdiri atau salat di malam hari. Ya, sama saja. Salat tarawih pun demikian, salat atau berdiri di malam hari untuk melaksanakan salat. Ya, istilahnya di bulan Ramadan lebih dikenal oleh kaum muslimin dengan istilah salat tarawih, yang sejatinya salat malam. Sehingga sekali lagi saya tegaskan bahwa salat malam, qiyamul lail, salat tarawih, ya kalau istilah lain juga salat tahajud, itu sebenarnya sama saja, yaitu salat yang dilakukan antara setelah salat isya sampai sebelum sholat subuh. Itu disebut apa? Qiyamul lail, tahajud, dan juga kalau di Ramadan itu sering diistilahkan dengan sholat tarawih. Ya, sebagian ulama membedakan antara qiyamul lail dengan tahajud. Tahajud itu dilakukan setelah apa? Setelah tidur. Tapi sama saja, intinya semuanya adalah melaksanakan sholat di malam hari. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa disebut dengan sholat tarawih? Tarawih itu dari kata tarawih, ada kata rohah di situ, istirahat. Nah, di sini beliau Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala menjelaskan, dan dinamakan tarawih, at-tarawihu, karena orang-orang yang mengerjakannya beristirahat sejenak setiap mereka menyelesaikan 2 kali salam. Jadi mereka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, setelah 2 rakaat salam itu istirahat dulu. Istirahat dalam bahasa Arab sama seperti Indonesia, istirahah, istirahat, istirahah, rohah, tarwih, tarawih. Nah, gitu. Nah, itu istilahnya. Ya, salat tarawih ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga perbuatan beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih, dan beliau juga menjalankan sholat tarawih tersebut. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa sholat tarawih ini hukumnya sunnah muakkadah, ya, sangat ditekankan sekali. Nah, telah diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong atau memotivasi para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengerjakan salat malam di bulan Ramadan tanpa memerintahkannya dengan tegas, yakni tanpa mewajibkannya. Jadi anjuran saja, tapi sangat ditekankan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang qiyam Ramadan, ya, qama itu artinya berdiri. Ramadan di bulan Ramadan, maksudnya sholat malam di bulan Ramadan. Demikian.
Ya, sholat tarawih yang kita kenal itu pada bulan Ramadan. Karena apa dia melakukannya? Karena dasar iman. Karena memang meyakini bahwa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jalankan itu dengan keimanan. Wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa ala. Maka ini syarat kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, maka syaratnya kita jalankan sholat tarawih ini dalam rangka keimanan kita kepada Allah, meyakini ini disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan kita mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Tidak mengharapkan yang lainnya, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan pernak-pernik kehidupan dunia, tapi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Maka ini harus kita jaga. Nah, Rasulullah SAW bersabda tadi apa? Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat malam, sholat tarawih di malam-malam hari di bulan Ramadan dalam keadaan iman, ya, karena iman, ya, karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Ya, kalau kita ingin diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, lakukan sholat qiyam Ramadan. Istilahnya bisa qiyam Ramadan, istilahnya juga bisa apa? Sholat tarawih, sama saja. Mau di awal waktu, di tengah-tengah, ataupun di akhir malam, itu sama saja namanya sholat tarawih. Demikian istilah yang benar. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini disebutkan dalam beberapa tempat di Sahih Bukhari, ya. Ada hadis nomor disebutkan di hadis nomor 35, 37, 2008, 2009. Dan juga Imam Muslim pun demikian, ya, menempatkannya pada nomor 759 dalam kurung 173 sampai 174. Imam Ahmad juga demikian meriwayatkan, ya. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam At-Ta'liqatul Hisan. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, anjuran yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih ini. Harus semarakkan di masjid-masjid kita. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama telah sepakat atas disunahkannya sholat tarawih. Ini para ulama sepakat bahwa hukum sholat tarawih itu sunnah, ya, sangat dianjurkan untuk dijalankan, ya. Disebutkan dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, jilid yang ke-6 halaman 286. Oleh karena itu, apabila seorang muslim mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan dalam rangka membenarkan bahwa ini benar-benar syariat Allah dan membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta semua yang dibawa oleh beliau, disertai rasa harap atas pahala dari Allah dan ikhlas mengerjakannya semata-mata karenanya, karena mengharapkan keridhaan Allah dan ampunannya, niscaya orang tersebut akan memperoleh pahala yang sangat agung ini. Jadi syaratnya sebagaimana disabdakan oleh Rasul tadi. Dia kalau mau dapat pahala saat menjalankan sholat tarawih tersebut agar diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, maka syaratnya harus imanan wahtisaban. Dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala, meyakini bahwa sholat ini disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia menjalankannya karena iman. Dan dia ihtisaban, mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan ampuni seluruh dosanya. Demikian. Tapi kalau orang melakukan sholat tarawih ini karena riya, karena mengharapkan urusan dunia, khawatirnya nggak dapat pahala apa-apa. Khawatirnya hanya lelah-lelah saja. Namun seorang muslim dan muslimah hendaknya menjalankan ketaatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Jalla wa'ala menerima amal solehnya.
Dan tentunya dia kerjakan sholat tarawih ini sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menjalankan sholat tarawih ini, kita dianjurkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Secara berjamaah. Dan bagi orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai imam tersebut salam, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa besarnya. Maka penting untuk dilakukan sholat tarawih ini jangan sendiri-sendiri, tapi berjamaah. Walaupun ada ulama yang membolehkan untuk melakukan sholat tarawih itu sendiri, tapi lebih utama, lebih baik, dan lebih besar pahalanya kalau dia kerjakan bersama-sama kaum muslimin secara berjamaah. Di bulan Ramadan, sholat tarawih disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah bersama imam sampai selesai. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah berpuasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Beliau sholat pada malam Ramadan ketika bulan Ramadan tinggal tersisa 7 hari. Beliau sholat bersama kami saat sepertiga malam pertama telah lewat. Di hari berikutnya, beliau tidak sholat bersama kami. Lalu pada hari berikutnya lagi, barulah beliau sholat bersama kami ketika telah berlalu setengah malam pertama. Kami pun berkata kepada beliau, ya Rasulullah, apakah engkau berkenan untuk sholat sunnah bersama kami pada malam yang tersisa ini ya Rasulullah? Mendengar permintaan kami tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama laylatin. Sesungguhnya siapa saja yang mengerjakan sholat malam bersama imam hingga imam selesai, niscaya Allah mencatat baginya pahala sholat malam penuh. Dalam lafaz yang lain disebutkan, kutiba lahu qiyamu laylatin. Dicatat, ditetapkan baginya pahala qiyamul lail, pahala sholat tahajud semalam penuh. Allahu Akbar. Nah, pada malam keempat, ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya. Pada malam yang keempat, beliau tidak sholat bersama kami. Kemudian ketika bulan Ramadan tersisa 3 hari, beliau mengumpulkan segenap keluarga, istri, dan orang-orang, yaitu para sahabat. Lalu beliau sholat bersama kami hingga kami takut tidak bisa mendapatkan al-falah. Ditanyakan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, apa maksudnya al-falah itu? Abu Dzar Al-Ghifari pun menjawab, yaitu makan sahur. Nah, jadi saking lamanya sholat Rasulullah SAW sampai mau mepet subuh gitu. Sehingga para sahabat khawatir, waduh, nanti kita nggak bisa sahur nih. Lama sekali Rasulullah SAW sholatnya. Setelah itu, beliau tidak sholat malam bersama kami hingga bulan Ramadan berakhir. Ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan An-Nasa'i. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sunnah fi'liyah, sunnah yang sifatnya perbuatan Nabi SAW menetapkan bahwa beliau pun sholat tarawih di malam hari di bulan Ramadan. Nah, sampai lama sekali tadi, sampai sepertiga malam, sampai pertengahan malam, bahkan beliau sholat sampai menjelang subuh. Para sahabat itu sampai khawatir nggak dapatkan al-falah. Al-falah maksudnya apa? Ya, arti secara letterlek al-falah itu kemenangan. Maksudnya apa di situ? Yaitu makan sahur itu. Nah, ini riwayatnya sahih ya, menjelaskan yang sangat luar biasa bagaimana semangat Nabi SAW dan semangat para sahabat ridwanullahi alaihim dalam menjalankan sholat tarawih ini. Dan diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mengatakan pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di masjid. Orang-orang lalu sholat berjamaah bersama beliau. Pada malam berikutnya beliau sholat lagi dan orang-orang kian bertambah banyak, semakin banyak karena melihat Rasulullah SAW sholat dan berjamaah nih, wah langsung pada ikut-ikutan. Nah,
Mereka kemudian berkumpul pada malam ketiga atau keempat, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar menemui mereka. Nggak ada ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika pagi tiba, sholat subuh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum." Saya telah melihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Antum pada datang kan ke masjid kan, nunggu saya sholat, biar bareng-bareng sholat tarawih bareng kan. Nah, walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, hanya saja aku khawatir bila sholat itu diwajibkan atas kalian. Ya sebenarnya Rasulullah SAW pun pengen aja kalau mau keluar untuk sholat lagi, nggak apa-apa sebenarnya. Cuman khawatir kalau nanti beliau keluar dan itu terus-terusan beliau lakukan, khawatirnya nanti diwajibkan. Kalau itu diwajibkan, maka akan berat bagi para sahabat, apalagi bagi kita umat Islam secara umum. Nah, Aisyah radhiyallahu taala melanjutkan, itu semua terjadi di bulan Ramadan. Jadi kejadian sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW ini di bulan Ramadan. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita, ya inilah dalil disyariatkannya sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada dalilnya dari Rasulullah SAW dan beliau langsung mempraktekkan. Para sahabat mempraktekkan. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 729 dan juga hadis nomor 924 dan juga hadis nomor 1129 dan hadis nomor 2012. Imam Muslim juga meriwayatkan pada hadis nomor 761, Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, ya, dan hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di riwayat yang lain masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau akan bercerita tentang bagaimana kejadian sholat tarawih itu. Beliau bercerita, pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW sholat malam di masjid pada tengah malam. Tengah-tengah malam Rasulullah SAW ke Masjid Nabawi, kemudian sholat. Lalu ada beberapa orang ikut sholat bersama beliau. Nah, pada pagi harinya kejadian malam itu menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Nah, mulai menyebar. Nah, tadi malam saya bersama Rasulullah SAW di masjid, beliau sholat tuh. Nah, maka pada malam berikutnya lebih banyak lagi yang berkumpul karena sudah dengar nih, para sahabat dengar Rasulullah sholat nih. Saya juga pengen ikut bareng sama Rasulullah SAW sholat tahajud, ya, sholat qiyamul lail yang disebut dengan sholat apa? Tarawih ini kalau Ramadan. Nah, maka pada pagi harinya banyak orang yang menceritakan kejadian tersebut tadi. Pada malam berikutnya lebih banyak lagi yang berkumpul. Dan Rasulullah SAW menemui mereka, mereka pun sholat bersama beliau, alaihi salatu wassalam. Pada pagi harinya banyak orang lagi cerita tentang kejadian tersebut. Wih, tadi malam sholat nih, fulan-fulan datang tuh, agak ajak yang lain diajak. Sehingga pada malam ketiga, orang yang sholat di masjid makin banyak, melebihi malam-malam sebelumnya. Nabi alaihi salatu wassalam pun sholat di masjid dan para sahabat sholat mengikuti beliau. Nah, pada malam keempat, masjid sangat penuh. Ramai sudah para sahabat pada kumpul. Nah, sehingga tidak bisa menampung semua orang yang datang. Sampai meluber keluar-luar. Allahu Akbar, semangatnya para sahabat. Namun, ternyata Rasulullah SAW tidak sholat tarawih di masjid. Nah, Rasulullah nggak datang. Ya, beberapa orang lantas berkata, sholat, gitu, memanggil-manggil, sholat. Namun Rasulullah SAW tidak berangkat ke masjid hingga tibalah waktu sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, beliau menghadapkan muka beliau ke arah para makmum, ke jamaah, para sahabat. Setelah mengucapkan syahadat, ya muqaddimah syahadat, beliau pun berkata, amma ba'du. Adapun setelahnya, fa innahu lam yakhfa 'alayya sya'nukum. Sesungguhnya aku mengetahui keadaan kalian, ya. Walakinni khasyitu an tufrada 'alaikum salatul laili fata'jizu anha.
saya ini sengaja nggak keluar ya, karena saya itu khawatir. Saya khawatir kalau sholat malam itu jadi wajib bagi kalian, sehingga kalian tidak mampu menunaikannya. Kalau wajib berat gitu. Dan Rasulullah SAW itu sangat ingin kemudahan bagi umatnya. Di antara kemudahannya yaitu hukum sholat malam itu sunnah saja. Jangan sampai terjadi kewajiban sholat malam, karena berat bagi umat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 924, dan juga Imam Muslim hadis nomor 761. Ini lafadznya, dan hadis ini muttafaqun alaihi. Jadi inilah kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semangatnya para sahabat sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di malam hari, selama itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, dia jalankan. Allahu Akbar, semangatnya luar biasa. Maka kita jangan sampai kalah. Ya udah kalah sih sebenarnya, cuman ya semangat, ikuti, iqtadu, ikuti. Jadikanlah mereka sebagai qudwah hasanah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam ibadah ini. Dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdin Al-Qari rahimahullah, bahwasanya ia berkata, pada suatu malam di bulan Ramadan, aku pernah pergi ke masjid bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu aku melihat orang-orang sedang mengerjakan sholat malam dengan beragam. Ada yang sholat sendirian, namun ada beberapa orang yang sholat berjamaah. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku memiliki gagasan. Seandainya mereka aku kumpulkan menjadi satu jamaah dan diimami oleh satu orang saja, tentu akan lebih baik. Maksudnya ini apa? Gagasan ini kan tadi para orang-orang yang sholat di masjid di zaman Umar itu pada ada yang sendirian, ada yang berdua, ada yang bertiga, macam-macam. Seandainya saya kumpulkan jadi satu dengan satu imam itu lebih baik. Dan karena itulah yang terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi SAW mengimamin, para sahabat ikutin. Satu imam, jamaahnya ikut-ikut. Cukup satu masjid, satu imam. Seperti itu. Setelah Umar benar-benar yakin dengan tekadnya, maka ia pun menyuruh mereka berjamaah dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian pada suatu malam, Abdurrahman pergi ke masjid bersama Umar. Saat itu orang-orang sedang sholat malam dengan dipimpin oleh seorang imam, satu orang imam saja. Maka Umar lantas berkata, ni'mal bid'atu hadhihi, wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Adapun yang tidur saat ini itu lebih baik daripada yang sedang sholat. Maksudnya mengerjakannya di akhir malam itu lebih baik. Karena saat itu orang-orang mengerjakan sholat tersebut pada awal malam. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 2010, dan juga Ibnu Khuzaimah hadis nomor 1100, dan Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala di jilid yang kedua halaman 493. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan dan menghidupkan, beliau menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dahulu Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat tarawih itu di masjid dengan satu imam. Nah, dikumpulkan dengan satu imam. Cukup satu jamaah saja, satu imam. Nah, namun hal itu kemudian tidak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ada yang sholat sendirian, ada yang sholat berduaan, ada yang pisah-pisah gitulah. Dalam satu masjid itu ada beberapa jamaah. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengumpulkan mereka dengan satu imam, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW. Setelah itu terwujudkan, beliau mengucapkan ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah yang ini. Karena sebelumnya ini sempat nggak dilakukan, lalu kita perbarui lagi.
Nah, al-bid'atu di sini perkara yang baru secara bahasa. Secara bahasa memang sebelumnya nggak ada nih di zaman Umar bin Khattab, nggak ada yang sholat di masjid itu satu imam satu jamaah saja, nggak ada gitu. Nah, beliau pengen buat jadi satu jamaah saja, sehingga yang terpecah-pecah tadi, yang sendiri, yang beberapa orang saja, jadikan satu. Lalu beliau mengatakan, sini sebaik-baik bid'ah ya ini, ya bid'ah lughawiyah, tapi ya secara bahasa, bukan setelah istilah. Ya, kalau bid'ah setelah istilah itu apa? Sesuatu yang perkara yang baru dalam agama yang tidak ada dalil sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, sholat tarawih ada dalilnya atau tidak? Ada. Ya kan? Ada nggak contoh dari Rasulullah SAW? Kan sudah kita bacakan hadisnya tadi. Sahih riwayatnya. Menunjukkan bahwa yang dimaksud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ya bid'ah secara bahasa. Di mana di zaman beliau itu sebelum beliau kumpulin itu nggak ada yang kayak gini. Nggak ada yang jadi satu, rata-rata pada mencar. Demikian penjelasannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya, nggak mungkin juga Umar bin Khattab itu membuat perkara yang baru dalam agama, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Beliau itu sangat tegas. Perkara yang mungkar itu beliau sangat tegas. Nggak mungkin beliau membuat hal-hal yang baru dalam agama. Maka inilah penjelasan yang benar. Dan tadi nggak bisa dijadikan perkataan Umar bin Khattab ini dijadikan dalil bahwa berarti bid'ah hasanah itu ada, atau berarti boleh itu bid'ah itu, ya membuat hal-hal yang baru dalam agama boleh. Enggak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini nggak buat hal yang baru. Beliau itu cuman ingin menghidupkan sunnah. Dulu ya Rasulullah SAW itu ya sholatnya sendiri beliau, kemudian diikuti oleh para sahabat, sehingga imamnya satu dalam satu masjid, sholat jamaah di malam hari di bulan Ramadan. Nah, itu kemudian sebagian kaum muslim meninggalkannya, mereka pecah-pecah, ada yang sendirian, ada yang ya bermacam-macam gitu. Akhirnya dihidupkan lagi sunnah tersebut. Nah, beliau istilahkan dengan bid'ah yang paling bagus ya ini sebenarnya. Sebenarnya bukan bid'ah secara syar'iyah, tapi bid'ah lughawiyah, perkara yang baru yang sebelumnya mungkin nggak terlalu dikenal gitu loh. Padahal itu sunnah yang sahihah dari Rasulullah SAW, sholat berjamaah saat sholat tarawih. Nah itu nggak bisa dijadikan untuk melegitimasi atau melegalkan mensahkan bid'ah-bid'ah yang mungkarah, itu nggak bisa. Ini hadisnya sahih ya, dan sholat tarawih itu ada qaulnya ya, sunnah qauliyah perkataan Rasulullah SAW, dan juga sunnah fi'liyah perbuatan Nabi SAW. Sehingga demikian, sehingga maksud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingin menghidupkan sunnah ini ya, dijadikan satu, sehingga setelah itu diikuti oleh para kaum muslimin hingga zaman kita sekarang. Mereka berjamaah di masjid, ya berbondong-bondong menuju ke masjid untuk sholat tarawih. Dan itulah sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya, ajarannya Rasulullah SAW dan ajarannya para Khulafaur Rasyidin, diantaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Dan Umar sendiri sudah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Kalau Umar sudah memerintahkan, itu jadi sunnah yang harus muttaba'ah, harus diikuti. Karena Rasulullah SAW itu bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya, di antaranya siapa? Abu Bakar, Umar. Nah, ajarannya Umar ini diikuti, dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Iqtadu billadzaini min ba'di, Abi Bakrin wa Umar." Ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini sunnahnya Umar. Salat tarawih, sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya Umar. Dan kita wajib berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Adapun orang-orang yang belakangan, ya mereka merintahkan apa, kalau nggak ada dalilnya nggak usah diikuti. Demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini sebagian jawaban
bagi orang-orang yang mungkin menjadikan hadis Umar bin Khattab ini sebagai untuk dalil untuk melegalkan semua perkara yang baru dalam agama. Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Sholat tarawih itu ada dalilnya, dasarnya itu ada, gitu. Sementara bid'ah yang lain nggak ada dalilnya. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Al-Ustaz Yazid rahimahullah taala membahas tentang jumlah rakaat salat tarawih. Nah, ini juga jadi perbincangan ya. Jumlah rakaat tarawih itu berapa, Pak? Nah, kalau di negeri kita ada yang 11, ada yang 23 ya. Nah, sebenarnya bagaimana? Nah, di sini Al-Ustaz Yazid rahimahullah taala menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa cukup 11 saja, nggak usah ditambah-tambahi, nggak usah 23, nggak usah 30, nggak usah 40. Nah, ini pendapat beliau yang beliau kuatkan ya. Beliau mengatakan jumlah rakaat dari sholat malam termasuk juga sholat tarawih paling sedikit adalah 1 rakaat. Ini paling sedikit 1 rakaat, ini witir itu ya. Dan paling banyak adalah 11 rakaat, paling banyak itu. Nah, ini pendapat beliau dan ini dikuatkan juga oleh para ulama yang lain. Ya, pendapat ini yang menyatakan hanya 11 rakaat saja, itu banyak sekali ulama yang berpendapat demikian. Ya, kalau ustaz-ustaz di Indonesia di antara yang menguatkan Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala, beliau menguatkan juga pendapat bahwa hanya 11 saja karena dalilnya berkaitan dengan sholat tarawih ini hanya 11. Kita akan lihat dalilnya. Ya, apabila ada seseorang dalam keadaan sangat lemah, maka ia dapat mengerjakan sholat sebanyak 1 rakaat saja yang ia niatkan sebagai sholat witir. Nah, tadi kalau 1 rakaat witir, witir itu artinya ganjil. Nanti insya Allah di video berikutnya barangkali ya, kita akan bahas tentang sholat witir. Sedangkan jumlah rakaat sholat malam yang paling banyak adalah 11 rakaat saja. Hal ini berdasarkan perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Jelas, tegas, mantap. Rasulullah SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Hadis ini, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1147, dan juga hadis nomor 2013, hadis nomor 3569. Imam Muslim juga meriwayatkan pada nomor 738, Abu Dawud pada nomor 1341, At-Tirmidzi pada nomor 439, An-Nasa'i jilid 3 halaman 234. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi dengan mantap dan tegas. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW itu seringnya sholat di mana? Di rumah. Dan yang paling tahu keadaan Rasulullah SAW sholat di rumah itu ya istrinya beliau. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan tidak pernah lebih dari 11. Ketika Rasulullah SAW di masjid pun Aisyah juga ikut dan juga hanya 11. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala berpendapat, salat tarawih itu hanya dikerjakan sebanyak 11 rakaat saja. Kami memilih tidak menambah jumlah rakaatnya dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah jumlah rakaat salat tarawih hingga beliau wafat.
Beliau istiqomah di 11 itu saja. Nah, ini disebutkan dalam kitab Qiyamul Ramadan di halaman 22. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga sebagian ulama yang lainnya. Walaupun memang dalam hal ini banyak sekali perbedaan pendapat, ya, pendapat ini banyak pendapatnya. Cuman yang dikuatkan oleh para ulama itu ya ini, ya, walaupun ada juga bantahannya, ya, bantahannya sebagian para ulama menyatakan ya, yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu adalah aghlab, ya, mayoritasnya Rasulullah SAW itu demikian saja, ya. Ya, kalau kita lihat di kitab-kitab para ulama itu mereka banyak juga yang melebihkan lebih dari 11 rakaat. Ya, kalau kita bahas nih, boleh kita bahas ya? Boleh ya, kita bahas ya. Ya, kita akan lihat perkataan para ulama, misalnya di kitab Al-Mabsut, Imam As-Sarkhasi, dan beliau termasuk imam dari ulama mazhab Hanafi. Beliau mengatakan, fa innaha 20 raka'atan siwal witri indana. Ya, menurut kami mazhab Hanafi, ya, itu Imam As-Sarkhasi, ya, menurut beliau ya pendapatnya adalah 20 rakaat selain sholat witir. Yang genapnya itu 20 rakaat. Witirnya bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Ini dalam kitab Al-Mabsut jilid yang kedua halaman 145. Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali, beliau mengatakan wal mukhtaru inda Abi Abdullah yakni Imam Ahmad rahimahullah fiha 20 rakaah. Dan yang dipilih, pendapat yang dipilih menurut Imam Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Wa bihadza qala Tsawri wa Abu Hanifah wa Syafi'i. Dan inilah pendapat Imam Sufyan Ats-Tsawri, Abu Hanifah, dan Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Malik, wa qala Malik, dan Imam Malik berkatakan sittatun wa thalathuna rakaatan. Ya, Imam Malik berpendapat malah 36 rakaat. 36 rakaat. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni, ya, jilid yang 1, jilid pertama halaman 457. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid yang keempat halaman 31, beliau mengatakan salatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Salat tarawih itu sunnah dengan ijma' para ulama. Antum dengarkan ya. Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan apa perkataan ini, ya. Salatut tarawih, salat tarawih itu sunnatun bi ijma'il ulama. Sunnah hukumnya menurut pendapat ijma' kesepakatan para ulama. Ini tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala di kitab ini. Di kitab meraih apa? Meraih keberkahan Ramadan. Meraih keberkahan Ramadan. Ini tadi belum menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, tapi belum menukulnya dalam syarah Sahih Muslim. Tapi perkataannya sama, yaitu para ulama telah sepakat atas disunnahkannya salat tarawih. Nah, di kitab Al-Majmu'-nya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan salatut tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Salat tarawih itu hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Lalu beliau melanjutkan wa madhhabuna annaha 20 raka'atan bi 10 taslimatin wa tajuzu munfaridan wa jama'atan. Dan menurut mazhab kami, mazhab Syafi'i, salat tarawih itu 20 rakaat tarawihnya, ya, 20 rakaat dengan 10 salam, 10 kali salam. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 20 rakaat. Dan boleh dilakukan sendiri ataupun berjamaah. Ini disebutkan dalam kitab beliau apa? Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, jilid yang keempat halaman 31. Jadi kalau kita lihat mazhab imam yang 4 ini, mereka ya melebihkan dari
sholat tarawih itu lebih dari apa? 11 rakaat. Apa sebabnya mereka melakukan demikian? Bagaimana dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah lebih dari apa? Dari 11 rakaat. Beliau mengatakan, mereka mengatakan annahum ra'au anna hadits Aisyah radhiyallahu anha la yaqtadi tahdid bihadzal adad. Mereka mengatakan memang demikian, Rasulullah SAW itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat, iya. Cuman hadis Aisyah itu radhiyallahu anha tidak memberikan konsekuensi pembatasan, tidak membatasi hanya 11 saja. Gitu kata mereka. Ya, ini memang demikian, kadang para ulama itu berpendapatnya demikian kadang. Ya, mengambil istidlalnya lain gitu. Memang Aisyah menyatakan bahwa nggak pernah lebih dari 11, mau Ramadan atau tidak Ramadan. Ulama yang mengatakan bahwa boleh lebih dari 11 itu mengatakan apa? Hadis Aisyah itu sahih betul, tapi itu tidak layak tadi tahdid bihadzal adad, tidak membatasi dengan jumlah ini, bisa lebih artinya gitu. Yang kedua, ada waradati ziyadatu an katsirin minas salaf. Banyak kok para ulama salaf, ya, para salaf, kaum salaf terdahulu, ya, mereka lebih dari 11 rakaat ketika mereka melaksanakan sholat malam. Silahkan dilihat di Al-Mughni di halaman di jilid 2 halaman 604 dan Al-Majmu' tadi jilid 4 halaman 32 tadi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan juga Imam An-Nawawi tadi. Kemudian mereka juga menjawab gini, Nabi SAW itu yuskana yusalli 11. Memang beliau sholatnya itu 11 rakaat. Wa kana yutiluha jiddan hatta kana yastau'ibu biha amatal lail. Namun beliau 11 rakaat itu panjang sekali, bahkan sampai hampir semalam suntuk. Ya, hadisnya telah kita bacakan tadi ya. Bal fi ihdal layali allati shalla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat tarawih bi ashabihi lam yansarif min as-salati illa qubaili tulu'il fajri hatta khashiya sahabatu an yafutahum as-sahur. Bahkan di salah satu malam beliau salat dari habis isya sampai menjelang subuh, hampir subuh, sehingga para sahabat itu khawatir enggak dapat bisa sahur. Tadi ya hadisnya tadi ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu tadi. Nah, dan sahabat, wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yuhibbuna as-salata khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat itu sangat cinta sekali, senang sekali kalau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yastatilunaha, dan mereka tidak menganggap itu lama. Mereka enggak berat untuk itu. Untuk lama seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak berat mereka. Enggak merasa itu wah panjang banget nih gitu. Fara'al ulama wa anna al-imama idza atala as-salata ila hadzal hadd syaqqa dzalika 'ala al-ma'mumin wa rubbama adda dzalika ila tanfirihim fara'au anna al-imama yukhaffifu min al-qira'ati wa yazidu min 'adadi ar-raka'at. Maka sebagian ulama berpendapat kalau memang imam itu mau seperti Rasulullah SAW seperti itu, ya silakan dipanjangin. Tapi kalau terlalu berat, membuat makmum itu keberatan, ya, daripada sholatnya 11 rakaat tapi panjang banget, lebih baik dikurangi panjangnya tapi ditambah rakaatnya. Tapi durasinya tetap sama, artinya lebih cepat 2 rakaatnya itu durasinya lebih cepat dan bisa istirahat setelah itu. Nah, gitu para ulama menjelaskan. Tapi ditambah rakaatnya. Seperti itu. Ya, ini istidlal ya. Istidlalnya para ulama itu kayak gini, ya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pun mengatakan, wa tarawihu in shallaha kamadhhabi Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad 20 raka'ah atau kamadhhabi Malik 26 wa 30 atau 13 atau 11 faqad ahsan. Salat tarawih itu kalau dilakukan seperti mazhabnya Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad, yaitu 20 rakaat. Ini mazhabnya 3 mazhab ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu 20 rakaat. Atau seperti mazhab Imam Malik yaitu 36 rakaat.
ya, atau dia mengerjakannya, atau dia mengerjakan misalnya 13 rakaat atau 11 rakaat, faqad ahsan, maka dia telah berbuat baik. Mau berapa rakaat pun bebas, kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kama nassa alaihi al-Imam Ahmad, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Ahmad, li'adamit tauqif, karena memang enggak ada penetapan tertentu. Fayakunu taktsirur rakaat wa taqliluha bihasabi tulil qiyam wa qisarihi. Maka ya, banyaknya rakaat ataupun sedikitnya rakaat itu sesuai dengan panjangnya berdiri atau pendeknya berdiri ini. Ini disebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyarat, ya, karya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di halaman ke-64. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah memang pendapat ulama demikian, ya. Kita memaklumi pendapat para ulama tersebut, walaupun mungkin yang lebih mendekati dalil adalah ini 11 rakaat. Ini dikuatkan oleh Ustaz Yazid rahimahullah taala, dan juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hanya 11 rakaat saja. Memang kita tidak bisa sepanjang seperti panjangnya Rasulullah SAW, sampai sepertiga malam. Bayangkan, sepertiga malam dari Isya sampai jam berapa itu? 11 kali. Sekarang sampai setengah malam, Isya sampai jam berapa? Nah, tadi mungkin sepertiga malam, jadi habis Isya mungkin sampai jam 10 gitu. Atau dari Isya sampai setengah malam itu, jam 12 misalnya. Atau Rasulullah SAW tadi sampai dari Isya itu sampai menjelang subuh, jam 3, jam 4, ya, sampai segitu. Yang memang kita nggak kuat untuk seperti itu. Nah, para ulama yang membolehkan melebihkan rakaatnya itu, daripada kita durasinya lama berdirinya, kurangi aja durasi lamanya tapi tambah rakaatnya, biar durasi sholatnya itu bisa sama seperti Rasul SAW. Paham nggak? Misalnya Rasulullah SAW itu sholatnya dari 11 rakaat itu dari habis Isya jam 8 misalnya, setengah 8 sampai jam 12 misalnya, itu 11 rakaat kan gitu. Sehingga rakaatnya itu per 2 rakaatnya itu kan lama banget, bisa dihitung itu berapa menit, itu bisa lama itu. Nah, daripada lama berdirinya dan kaum muslimin mungkin nggak kuat, udah kurangi aja berdirinya, ya, tapi ditambah rakaatnya biar tetap sampai jam 12 gitu. Durasinya itu hampir sama tapi jumlahnya dipanjangin, jadi 2000 jadi 20 rakaat misalnya. Yang mestinya 10 rakaat itu, ya, 10 rakaat atau 11 rakaat itu dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 10, ya, maka dikurangi itu, durasi berdirinya itu, jadi dari jam 8 sampai jam 10 juga, tapi 20 rakaat. Imam Malik 36 rakaat gitu, untuk meringankan biar nggak terlalu lama berdirinya, sehingga bisa 2 rakaat salam istirahat dulu, lanjut lagi gitu. Nah, itu alasan para ulama membolehkan lebih dari 11 itu kayak gitu. Kalau kita lihat artikel tadi, penjelasan dari para ulama dari mazhab yang 4 itu, kayak gitu alasannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan demikian. Sehingga itu alasan para ulama membolehkan lebih dari 11, biar nggak memberatkan kalau terlalu lama durasi berdirinya gitu loh. Nah, itu alasan para ulama demikian. Tapi jadi masalah sekarang ini adalah, ini sudah jumlahnya 20 rakaat, ya, tapi durasinya hanya 7 menit. Nah, ini kan jadi masalah, nggak sesuai tujuan awal gitu loh. Tujuan awal 20 rakaat itu biar tidak terlalu lama berdirinya, tapi durasi sholatnya dari awal sholat sampai akhir itu hampir sama gitu loh. Nah, jadi bagaimana yang rajih? Wallahu a'lam. Para ulama demikian menjelaskannya. Silahkan tanya kepada ustaz-ustaz yang lain. Tapi kalau saya pribadi, wallahu ta'ala a'lam, hadisnya jelas menjelaskan 11 rakaat, sehingga seseorang kalau sudah melaksanakan 11 rakaat ya sudah. Apalagi dia sholat bersama imam,
Ya, kita telah dengarkan tadi hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai yansharif, sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Sudah. Sisa waktunya digunakan untuk membaca Quran. Demikian. Loh, gini akhi. Kan itu Rasulullah SAW, itu 11 rakaat itu kan karena durasinya panjang. Kan gitu ya dijawabnya ya. Kan karena durasinya panjang. Sehingga beliau hanya 11 saja. Loh, masa gitu sih? Apakah demikian? Kan Rasulullah SAW itu beliau sholatnya 3 kali kan dalam hadis tadi. Ya, dalam hadis sama-sama 11 rakaat. Tapi satu dari Isya sampai sepertiga malam, satu hari berikutnya dari Isya sampai setengah malam, hari berikutnya dari Isya sampai hampir subuh. Kan durasinya beda-beda itu. Tapi sama-sama 11 rakaat. Jadi simpelnya, minimal kita itu mengikuti jumlah rakaatnya. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan itu dalam jumlah rakaatnya itu paling minimal. Walaupun kita tidak bisa mengikuti apa? Durasinya, lamanya berdiri itu. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan salat tarawih itu hanya dikerjakan sebanyak 11 rakaat saja. Kami memilih tidak menambah jumlah rakaatnya dalam rangka meneladani Rasulullah SAW. Sungguh beliau SAW tidak pernah menambah jumlah rakaat salat tarawih hingga beliau wafat. Nah, inilah wallahu ta'ala alam pendapat yang lebih kuat. Ya. Dan al-faqir saya yang masih kurang ilmunya, sementara ini menguatkan hanya 11 saja. Tapi bagi Anda yang berpendapat lebih dari 11, ya tadi memang ada beberapa ulama yang telah kita bacakan. Sebagai amanah ilmiah kita bacakan. Sebagai amanah ilmiah, amanah dalam ilmu kita bacakan. Memang ada pendapat para ulama yang lebih dari 11. Bahkan imam mazhab yang 4 itu lebih dari 11. Tapi ingat, alasan mereka itu karena biar durasinya bisa lama. Biar mereka bisa sholat dengan sepanjang malam atau setengah malam atau sepertiga malam. Ya, demikian. Bukan untuk ngebut-ngebutan seperti zaman kita ini. Udah 23 rakaat ternyata hanya 7 menit. Ini kalau didengar oleh Imam Syafi'i, didengar oleh Imam Ahmad, didengar oleh Imam Abu Hanifah yang berpendapat 20 rakaat, mereka pasti marah. Nggak ridho dengan perbuatan seperti itu. Berlomba-lomba cepat-cepatan, nggak. Bukan maqasidus syariah yang kayak gitu. Nggak ada tujuan syariat untuk seperti itu. Cepat-cepatan dalam sholat, viral-viralan, nggak ada. Ikhwan fiddin azakumullah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berapapun rakaat yang Anda pegang, ya, berapapun rakaat yang Anda pegang sesuai pendapat Anda, maka tetaplah jaga kekhusyuan. Jaga rukun dan syarat-syarat sholat itu. Tuma'ninahnya dijaga. Bacaannya dihayati dengan baik dan benar. Sehingga sholat itu betul-betul membekas pada diri kita. Kita sholat itu menghadap Allah Jalla wa'ala. Allah yang mengawasi kita. Allah akan melihat amal perbuatan kita. Allah akan mencatat amal perbuatan kita. Ala kulli hal, inilah pendapat para ulama berkaitan dengan jumlah rakaat salat tarawih. Hendaknya kita saling memahami, hendaknya kita menjalankan apa yang menurut kita rajih, yang kuat dari pendapat para ulama, dan semoga ini bermanfaat. Kita tutup sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.